Seminar yang digelar di Hotel Holiday Inn Cikarang ini dihadiri pelaku usaha, praktisi ketenagakerjaan, serta perwakilan dunia industri. Diskusi difokuskan pada dampak perubahan regulasi outsourcing terhadap perlindungan pekerja, kepastian hukum, dan iklim investasi di Indonesia. Ketua Komite Regulasi Ketenagakerjaan DPN Apindo, Mira M. Hanartani menjelaskan, pemerintah memiliki tujuan untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya. Namun dunia usaha juga mengharapkan regulasi yang memberikan keseimbangan agar perusahaan tetap memiliki keleluasaan dalam menentukan sistem produksi sesuai kebutuhan bisnis. Atur masa-masa outsourcing artinya mendukung perlindungan pekerja sebetulnya ya yang bekerja di outsourcing, tapi juga kami tentunya dari dunia usaha mengharapkan juga kalau pengaturan itu juga seimbang, artinya ada keleluasaan juga atau bagi dunia usaha untuk menentukan sistem produksinya bagaimana gitu. Itu kan sebenarnya itu kan sistem produksinya bagaimana, apa dialihdayakan atau dikerjakan sendiri, itu kan tergantung perusahaan, keputusan manajemen begitu. Jadi dengan adanya peraturan baru ini ya kita tunggu aja nanti katanya 2 tahun lagi. Mira menilai salah satu tantangan dalam regulasi yang berlaku adalah potensi munculnya multitafsir dalam proses penilaian kegiatan yang dapat dialihdayakan. Menurutnya, kepastian kriteria menjadi penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha maupun pekerja. Sementara itu, Ketua DPK Apindo Kabupaten Bekasi Muhammad Yusuf Wibisono menyatakan, setiap rencana perubahan regulasi perlu didahului dengan kajian yang komprehensif. Menurutnya, kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan dampak terhadap iklim investasi sekaligus upaya menekan angka pengangguran. Sebenarnya dari sisi Apindo juga mengharapkan adanya kajian dan dampak terhadap iklim investasi. Ya, sementara satu sisi kita juga punya PR ya, bahwa kita juga harus berperan dalam hal penanggulangan pengangguran gitu. Nah, ini juga sedikit kontradiktif ya gitu. Mudah-mudahan ya rancangan undang-undang itu ya bisa objektif nantinya untuk hasilnya ya. Jadi jangan sampai juga nanti khususnya pengusaha ya ini dirugikan atas adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tersebut. Yusuf menambahkan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara memerlukan regulasi yang memberikan kepastian hukum. Ia berharap setiap perubahan kebijakan dilandasi hasil kajian dan data yang objektif agar tidak menimbulkan permasalahan baru bagi dunia usaha maupun tenaga kerja. Peserta seminar dari PT Unilever Indonesia, Firman Nur Sufrianto, menilai kegiatan ini memberikan informasi dan optimisme bagi pelaku usaha. Ia berharap pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dapat terus berkolaborasi agar regulasi ketenagakerjaan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan manfaat bagi para pekerja. Tentunya harapan ke depan semua aturan yang akan diterapkan merujuk pada semua kaidah ketenagakerjaan sehingga stakeholder sampai dengan pekerja mendapatkan manfaat dari peraturan terbaru dari pemerintah ini. Melalui forum ini, Apindo berharap masukan dari dunia usaha dapat menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan ke depan. Tujuannya agar regulasi yang diterapkan mampu memberikan perlindungan bagi pekerja, sekaligus menjaga daya saing dan iklim investasi nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim redaksi BRTV melaporkan.